Ganjar, Prabowo, dan Anies masih puncaki elektabilitas. Pengamat menyatakan ketiganya bisa batal sebagai Capres 2024. Ganjar di tahun lalu bulan Mei ada di posisi kedua, sekarang di posisi pertama dengan dukungan 32,1%. Kemudian Anies masih konsisten berada di urutan ketiga, tetapi jaraknya Anies dengan Prabowo sudah kelihatan semakin dekat gitu ya. Kalau survei terakhir hanya tinggal 1,5%, ini kita bahkan tidak sulit. Politik memang berkutat di 3 nama, tapi memang kalau kita coba baca sampai 2021 bulan September kalau saya tidak salah, sebenarnya Pak Prabowo itu masih ada di posisi atas hampir semua lembaga survei. Tapi kemudian setelah itu mulai berkejaran tuh peringkat 1 dengan peringkat 2, dan kebanyakan sekarang rata-rata kemarin saya lihat di SMRC, di indikator dalam mungkin 4 bulan terakhir ya, Mas Ganjar memang ada di peringkat 1. Kalau pertanyaannya kenapa, memang menarik. Fenomena naiknya Mas Ganjar ini memang dimulai di pertengahan 2021. Di dalam data-data yang kita temukan adalah Ganjar melawan Anies Baswedan. Dari Mei 2021 sampai Desember 2022, kita lihat ke Prabowo kan cenderung menurun ya datanya. Sementara Ganjar cenderung naik dari 25 menjadi 30. Anies juga cenderung naik ya? Anies juga cenderung menaik gitu ya, walaupun tidak sekuat pada Ganjar. Jadi kalau melihat tren ini, maka Anies kemungkinan akan berhadapan dengan Ganjar di putaran kedua kan. Pada Anies maupun Prabowo Subianto. Kemudian kita ada simulasi 2 nama di mana Anies Baswedan itu lawannya hanya Ganjar. Itu yang memilih Ganjar 56,4% dan yang memilih Anies Baswedan 32,6%. Ini lagi-lagi yang kita analisis adalah responden yang tahu Ganjar, dia juga tahu Anies. Apapun katakanlah atau Anies maupun Ganjar ya, ketika dia tidak memiliki partai lalu memiliki elektabilitas yang tinggi, maka akan ada partai-partai yang akan mendukung. Tetapi kalau elektabilitasnya rendah, ya partai-partai akan lari. Secara psikologis seperti itu, partai itu akan mendukung capres atau mereka yang memiliki elektabilitas tinggi. Kenapa? Karena yang memiliki elektabilitas tinggi berpotensi untuk bisa menang di Pilpres 2024. Ganjar berada di urutan pertama dengan tingkat elektabilitas 25,3%. Sementara itu, Prabowo menduduki peringkat kedua dengan elektabilitas sebesar 18,1%. Menyusul, Anies berada di posisi ketiga dengan capaian 13,1%. Berlangsung pada 25 Januari 2023 hingga Februari 2023, jajak pendapat oleh Litbang Kompas melibatkan 1.202 responden dari 38 provinsi di Indonesia. Masih menempati 3 teratas. Lantas bagaimana peluang Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan saat pemilihan Presiden 2024? Peluang ketiganya bergantung pada partai politik. Pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun mengungkapkan peluang 3 nama teratas Capres 2024 versi Litbang Kompas sangat bergantung pada partai politik. Pasalnya, Indonesia saat ini masih menganut presidensial threshold sebesar 20%, sehingga pencalonan presiden akan sangat bergantung pada partai politik atau koalisinya. Sangat bergantung dengan partai politik, sebab sesungguhnya tiga-tiganya bisa memungkinkan batal sebagai calon presiden. Terang dia saat dihubungi Kompas.com, Rabu 22 Februari 2023. Menurut Ubedillah, hasil survei Litbang Kompas, versi responden patut menjadi perhatian publik dan elit partai politik. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan di 3 teratas Capres 2024 merupakan 3 nama yang disodorkan oleh publik saat ini. Namun demikian, keputusan penetapan Capres masih dipegang oleh koalisi partai politik dan bukan semata-mata murni hasil jajak pendapat. Ganjar Pranowo misalnya, sebagai pemegang tahta elektabilitas Capres saat ini, Ubedillah menyebutkan akan gigit jari jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan
dan Koalisi Indonesia Bersatu tidak mencalonkannya. Hal serupa akan terjadi pada Prabowo. Turut terjadi jika Partai Gerindra tidak bisa berkoalisi dengan partai lain atau ditinggalkan oleh partai politik lain. Sebab Gerindra suara hasil pemilu 2019 lalu tidak sampai 20%, ungkapnya lagi. Dosen UNJ ini melanjutkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga berpotensi gagal jika Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sosial keluar dari Koalisi Perubahan. Seperti diketahui, Koalisi Perubahan adalah koalisi antara Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat dalam menghadapi Pilpres 2024. Anies juga akan gigit jari. Apa yang saya kemukakan tersebut sesungguhnya mau menunjukkan bahwa betapa kuatnya posisi partai politik dalam menentukan calon presiden, papar Ubedillah. Prediksi jika ketiganya jadi capres 2024. Ubedillah pun memaparkan analisis jika PDI Perjuangan tidak mengusung Ganjar Pranowo. Menurut dia, kemungkinan akan ada 4 calon yang menghiasi Pilpres 2024 serta akan ada 2 putaran pemilihan. Jika Ganjar, Prabowo, dan Anies benar-benar menjadi capres 2024, Pilpres pun masih berpotensi terjadi dalam 2 putaran. Jika 2 putaran terjadi, ada kemungkinan akan terjadi head-to-head antara Prabowo melawan Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo melawan Anies Baswedan, tutur dia. Jika head-to-head terjadi, Ubedillah menduga Anies Baswedan akan memenangkan kontestasi Pilpres 2024, sebab pendapatnya mayoritas pemilih muda yang berjumlah hampir 60% akan menjatuhkan pilihan ke mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Begitu juga dengan pemilih Prabowo. Jika 2 putaran, mayoritas akan memilih Anies Baswedan jika head-to-head antara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, tandasnya.